Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Susi Santi dengan NIM 2204264, Prodi Ilmu Administrasi Negara dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nora Eka Putri SIP MSI. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan pertemuan 2, yaitu terkait dengan konsep administrasi publik. Nah, konsep administrasi publik ini adalah administrasi berdasarkan etimologis bersumber dari bahasa Latin yang terdiri dari ditambah ministra, yang secara operasional berarti melayani, membantu, dan memenuhi. Dalam bahasa asalnya terbentuk kata benda administrasi dan kata sifat administratif. Sedangkan dalam bahasa Inggris menjadi administration dan dalam bahasa Indonesia menjadi administrasi menurut Hadani tahun 1994-23. Nah, konsep administrasi publik ini sendiri merupakan ilmu yang mengatur dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian administrasi, yang mana yang pertama itu administrasi dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu yang pertama administrasi dalam arti sempit, yang mana yaitu berasal dari kata administrasi bahasa Belanda. Mencatat, surat menyurat, pembukuan dengan ketik-mengetik, kegiatan menyusun, keterangan secara sistematik. Nah, yang kedua itu administrasi dalam arti luas berasal dari kata administration bahasa Inggris, adanya kelompok manusia, adanya kalau kerjasama dari kelompok tersebut, adanya kegiatan atau proses atau usaha, adanya bimbingan kepemimpinan, adanya tujuan yang disepakati. Nah, tujuan dan fungsi administrasi publik itu sendiri adalah untuk mengatur public affairs dan melaksanakan tugas yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau administrasi negara. Nah, administrasi publik itu bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan, terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan komponen administrasi publik. Nah, yang pertama itu ada organisasi. Nah, organisasi sendiri itu adalah di mana administrasi publik ini adalah organisasi dan manajemen diri dari manusia, benda, guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah. Nah, yang kedua itu ilmu administrasi publik. Nah, ilmu administrasi publik ini sendiri adalah di mana administrasi publik ini adalah ilmu yang mempelajari pelaksanaan dari politik negara. Nah, yang ketiga itu ada proses administrasi. Nah, di mana administrasi publik ini sebagai proses politik juga dikemukakan oleh DIMOX. Nah, yang keempat itu ada kepentingan publik. Nah, di mana administrasi publik itu harus memperhatikan kepentingan publik dan menciptakan kontribusi dari komitmen aparatur pelayanan publik dan warga negara untuk membuat kontribusi. Nah, selanjutnya itu ada tujuan dari administrasi publik dalam sistem informasi manajemen itu sendiri adalah untuk mengubah data menjadi informasi yang relevan, akurat, dan dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan dan kegiatan operasional organisasi. Nah, administrasi publik itu menggunakan sistem informasi manajemen
untuk mengelola data, membantu pengambilan keputusan, dan membantu dalam pengelolaan organisasi. Nah, selanjutnya itu ada paradigma administrasi publik. Paradigma administrasi publik itu merujuk pada berbagai perubahan dan perkembangan dalam teori, praktik, dan metodologi administrasi publik. Beberapa paradigma yang terkenal dalam administrasi publik antara lain, yaitu yang pertama Old Public Administration atau OPA, yang kedua tuh New Public Administration atau NPA, yang ketiga itu New Public Management itu atau NPM, dan yang terakhir ada New Public Service atau NPS. Nah, selanjutnya itu ada beberapa manfaat dari penggunaan sistem informasi manajemen dalam administrasi publik. Nah, yang pertama itu ada mengubah data menjadi informasi, dan yang kedua itu membantu pengambilan keputusan, yang ketiga itu meningkatkan efisiensi, yang keempat itu mengelola data, dan yang terakhir itu membantu dalam pengelolaan organisasi. Nah, yang pertama tadi ada mengubah data menjadi informasi. Nah, di mana sistem informasi manajemen itu memiliki kemampuan untuk mengubah data menjadi informasi yang relevan, akurat, dan dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan dan kegiatan operasional organisasi. Nah, yang kedua tadi ada itu membantu pengambilan keputusan, nah di mana sistem informasi manajemen membantu penggunaan dalam membuat keputusan yang berbasis data yang dapat mengurangi kesalahan dan kekurangan dalam pengambilan keputusan. Nah, ada juga tadi meningkatkan efisiensi. Nah, meningkatkan efisiensi ini sistem informasi manajemen itu membantu dalam mengurangi biaya operasional dan mempermudah kita itu dalam proses organisasi. Nah, yang keempat itu ada mengolah data. Nah, di mana sistem informasi manajemen itu membantu dalam mengelola data dalam organisasi, termasuk data pelanggan, data penjualan, dan data perusahaan. Nah, selanjutnya itu ada membantu dalam pengelolaan organisasi. Nah, membantu dalam pengelolaan organisasi ini, di mana sistem informasi manajemen itu membantu dalam pengelolaan organisasi, termasuk pengelolaan sumber daya, pengelolaan proyek, dan pengelolaan keuangan. Nah, maka dengan demikian, penggunaan sistem informasi manajemen administrasi publik dapat membantu dalam mengelola organisasi dengan lebih efektif dan efisien. Nah, dapat saya simpulkan bahwasanya konsep administrasi publik dalam sistem informasi manajemen ini adalah bahwa administrasi publik itu mengacu pada proses kerjasama dan untuk memformulasi dan menjalankan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan, baik untuk kepentingan pemerintah ataupun kepentingan publik. Dalam sistem informasi manajemen, administrasi publik memiliki ruang lingkup yang secara implisit berhubungan dengan tata pemerintahan, seperti kebijakan publik, birokrasi publik, manajemen publik, kepemimpinan, pelayanan publik, administrasi, kepegawaian negara, kinerja, dan etika administrasi publik. Administrasi publik sangat berperan sekali bagi organisasi, diantaranya adalah untuk mempermudah suatu pekerjaan, menghimpun data, kegiatan, surat menyurat, serta memperlancar proses kemudahan suatu birokrasi atau institusi. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.